Bawaslu memutuskan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terbukti melakukan dugaan pelanggaran pemilu. Dugaan pelanggaran didasarkan lantaran Zulkifli Hasan tidak mengambil cuti sebagai Menteri Perdagangan pada saat kampanye di beberapa daerah. Menimbang bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan pelapor. 2. Perbuatan terlapor mengikuti kampanye pemilu pada hari Selasa 23 Januari 2024 di lapangan DKI Sejahtera Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan pada hari Rabu 24 Januari 2022 di Gor Anugrah, Jalan Sultan Daeng Raja, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kampanye pemilu yang diatur dalam pasal 281 ayat 1 dan pasal 302 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Memutuskan 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. 2. Memberikan teguran kepada terlapor. Pemirsa, bencana longsor menerjang permukiman warga di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Akibatnya 3 rumah warga hancur tersapu material longsor. Beginilah detik-detik tebing setinggi 50 meter di Dusun Bekak, Kecamatan Makale Selatan, Tanah Toraja longsor dan menerjang permukiman warga. Sedikitnya 3 rumah warga porak-poranda tersapu material longsor. Longsor terjadi karena intensitas hujan tinggi yang mengguyur Tanah Toraja selama sepekan terakhir. Korban longsor saat ini mengungsi di rumah kerabat. Mereka khawatir akan adanya bencana longsor susulan, mengingat hujan deras masih terus terjadi. Ini longsor menimpa rumah keluarga 3. Dia sudah mengungsi di rumah keluarga. Sebelum longsor itu ada hujan enggak? Ada hujan malamnya. Sementara itu, warga sekitar bersama keluarga korban hingga kini masih berupaya mengevakuasi material bangunan rumah yang masih tertinggal dan dapat digunakan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Ainus melaporkan. Rektor nonaktif Universitas Pancasila, Edi Tot Hendratno, telah selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pelecehan seksual di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sementara itu, pemirsa, kuasa hukum Rektor nonaktif Universitas Pancasila menuding laporan dugaan pelecehan seksual yang dilayangkan korban adalah politisasi untuk membunuh karakter kliennya. Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah memeriksa Rektor nonaktif Universitas Pancasila, Edi Tot Hendratno, terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari menyebut proses pemeriksaan ini masih dalam rangka penyelidikan. Terlapor telah hadir di Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk dilakukan pengambilan keterangan atas laporan saudari RZ. Ya, pemeriksaan berlangsung selama 2 jam dalam rangka penyelidikan. Untuk LP yang satu lagi, yang pelapornya adalah saudari DF, itu nanti akan dijadwalkan pengambilan keterangan dalam rangka penyelidikan di hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024. Jadi untuk kedua kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan.
Sementara itu, kuasa hukum Rektor Aktif Universitas Pancasila, Faizal Hafide, menuding laporan dugaan pelecehan seksual yang dilayangkan korban adalah politisasi. Ia pun menyebut bahwa laporan yang disampaikan korban ke polisi semata-mata untuk membunuh karakter kliennya jelang pemilihan rektor. Jadi kalau tidak ada pemilihan rektor, maka kasus ini tidak akan ada LP. Karena kasusnya itu dianggap waktu-waktu yang lama. Seharusnya apabila dirasa memang benar terjadi kejadian tersebut, laporkan sesegera mungkin. Bahwa kalau tidak ada pemilihan rektor, maka tidak akan ada laporan. Karena prosesnya beririsan dengan hal tersebut. Dan ini yang sangat merugikan klien kami, di mana beliau sangat berprestasi, diakui oleh banyak pihak, banyak memberikan kontribusi positif buat Universitas Pancasila dan seluruh sivitasnya, diakui juga oleh pihak lain. Kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Pancasila sempat menggegerkan publik. Bahkan ratusan mahasiswa Universitas Pancasila di Jagakarsa, Jakarta Selatan sempat memblokade Jalan Raya Lenteng Agung. Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap rektornya yang diduga terlibat pelecehan seksual. Buntut dari kasus dugaan pelecehan seksual ini, Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Universitas Pancasila memutuskan untuk menonaktifkan Edi sebagai rektor. Sementara itu, dua korban dugaan pelecehan rektor Universitas Pancasila telah mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pihak LPSK kini telah melakukan penelaahan dan pendalaman dengan meminta keterangan korban dan pihak kepolisian. Pemirsa, ratusan buruh kembali melanjutkan aksi unjuk rasa di kawasan depan Istana Negara. Beberapa tuntutan yang dibawa diantaranya turunkan harga bahan pokok, hapuskan Omnibus Law, hingga telusuri kecurangan pemilu 2024. Yang paling depan bendera partai. Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Indonesia dan Partai Buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara. Para buruh meminta pemerintah memperhatikan harga kebutuhan pokok masyarakat dan menuntut KPU menegakkan pemilu bersih, khususnya pemilu legislatif. Para pengunjuk rasa mengkhawatirkan dengan penyelenggaraan pemilu 2024 yang penuh dengan laporan temuan dugaan kecurangan, termasuk salah satu indikasinya yakni hitung cepat hasil pemilu melalui aplikasi Sirekap yang masih menyimpan banyak persoalan. Kami ingatkan KPU jangan main-main. Buruh itu sekali dicurangi, lumpuh ini ekonomi kita bikin, ya, terutama di pemilihan legislatif. Alasan yang kedua, mana C1 atau C hasil yang benar? Semua orang bisa menduplikasi, masukin ke Sirekap, hasilnya hancur. Kenapa? Karena C1 dan C hasil hari ini nggak ada hologram. Kalau pemilu yang sebelumnya ada hologram, jangan-jangan udah ada rancangan awal. C hasil dan C1 nggak ada hologram, kita nggak bisa tentukan mana formulir C1 atau C hasil yang benar. Dalam aksi unjuk rasanya, para buruh menyimpulkan dengan 3 tuntutan, yakni turunkan harga bahan pokok, mencabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan mewujudkan pemilu yang bersih dan adil. Dari Jakarta, Gisel Yanurahma, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Harga beras premium di sejumlah daerah naik dan sudah menembus harga Rp17.000 per kilogram. Hal itu yang membuat warga rela antri berdesakan. Bahkan ada yang nyaris pingsan karena harus antri berjam-jam demi mendapatkan beras dengan harga murah. Ratusan warga menyerbu salah satu toko di Pasar Sentral Pekabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Warga yang didominasi para ibu ini berdesakan demi membeli beras murah yang dijual seharga Rp54.000 per 5 kilonya. Setelah menunggu berjam-jam, sejumlah ibu kelelahan bahkan nyaris pingsan. Saat ini beras jenis medium menembus harga Rp15.000 per kilogram, sementara beras jenis premium mencapai Rp16.000 per kilonya. Pasar nggak lolos, selalu sampingku lolos, kanan lolos, saya tidak bisa jalan kaki. Apa orang tua di murah nih, baru kan kadang kita beli beras lembe bisa digabung tuh. Ratusan buruh pabrik dan masyarakat menyerbu stand operasi pasar beras murah yang digelar di halaman depan pabrik di Purbalingga, Jawa Tengah. Operasi pasar ini di dalam rangka stabilitas pasokan harga pangan yang digelar Pemkab Purbalingga bersama Perum Bulog Banyumas.
Antrian warga mengular demi mendapatkan beras seharga Rp51.000 per 5 kilonya dan minyak goreng dengan harga murah. Hanya dalam waktu setengah jam, sebanyak 2 ton beras habis terjual. Disediakan 2.000 kg atau 2 ton. Dalam jangka waktu setengah jam sudah habis terjual. Kemasannya 5 kg untuk beras medium seharga Rp51.000. Ini dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya beras yang saat ini harganya. Hal serupa juga terjadi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ratusan warga rela antri berdesakan demi mendapatkan beras murah seharga Rp52.000 per 5 kg dalam operasi pasar murah yang digelar di kantor wilayah Bulog, Nusa Tenggara Barat. Bapak ke depan, berulang kali kita ngomong, Bapak di mana? Bapak di depan, saya ngomong. Namun banyaknya warga yang datang tidak sebanding dengan jumlah beras yang disediakan. Akibatnya banyak warga yang kecewa dan protes lantaran tidak mendapat jatah beras SPHP. Bahkan sempat terjadi adu mulut antara warga dan pegawai Bulog. Sementara Bulog menyediakan beras SPHP sebanyak 2 ton yang habis dalam waktu 2 jam. Dalam operasi pasar ini, pihak Bulog membatasi pembelian beras murah 10 kg per orang. Ya, karena kan perbandingan harga di pasar kan jauh sekali. Berapa? Di pasar kan 16.000. Ya, kalau di sini kan murah, dapat 11.000 lebih lah. Bedanya? Ya. Bedanya ya sekitar 5.000-an. Tadi sempat antri juga, Bu. Ikut antri. Iya, ikut antri karena kan banyak minat jadi harusnya. Operasi pasar murah rencananya akan kembali digelar di sejumlah tempat hingga harga komoditas kebutuhan pokok bisa terkendali. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah keluhan masyarakat atas melejitnya harga beras, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa harga beras di pasaran justru turun. Jokowi mengatakan harga beras di Pasar Johar dan Pasar Cipinang sudah turun. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu ya. Coba dicek di Pasar Induk Cipinang, cek. Coba dicek lagi ke Pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke Pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di Pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Dukung pertumbuhan ekonomi Jakarta, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya melakukan penyalaan serentak 230 pelanggan dengan total daya mencapai 36 juta volt ampere di seluruh wilayah Jakarta. Kegiatan itu bertujuan mempercepat layanan kelistrikan dalam mewujudkan Jakarta jadi kota global. PLN Unit Induk Distribusi atau UID Jakarta Raya mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta dengan melakukan penyalaan serentak 230 pelanggan dengan total daya tersambung mencapai 36 juta volt ampere di seluruh wilayah Jakarta. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Lasiran, memantau langsung ke Gedung Cyber 4 milik Karya Graha Nusantara dan melakukan penyambungan listrik sebesar 18 juta volt ampere. Penyalaan pelanggan ini terdiri dari pelanggan sektor industri, bisnis, serta UMKM. Dan pada hari ini juga serentak seluruh P3, kami menyalakan sekitar 230 pelanggan, yang kalau KVA-nya kita total itu sekitar 36 juta MVA atau 36 juta VA. Dan itu adalah suatu yang potensi lebih besar. Artinya apa? Pertama, dengan tumbuhnya kita sambung, maka pertumbuhan ekonomi berkembang karena bisnisnya berkembang. Karena rata-rata sebagian besar yang kita sambung adalah di bisnis dan UMKM. Peran PLN bukan hanya sebagai suplai energi penerangan masyarakat. PLN merupakan motor penggerak ekonomi di Jakarta, lantaran listrik memiliki poin terbesar sebagai aspek kemudahan dalam berbisnis. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras pemberian pangkat kehormatan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. YLBHI menegaskan pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo bertentangan dengan nawacita Presiden Jokowi untuk menuntaskan
kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Selain itu, pemirsa, penyematan Jenderal Kehormatan dinilai YLBHI dan masyarakat Koalisi Masyarakat Sipil mengkhianati reformasi dan menambah dalam luka para korban dan keluarga korban penculikan reformasi 1998. Bahwa ini tentu sangat bertentangan dengan janji Pak Jokowi di Nawacita, di mana dia akan menuntaskan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Ini juga bertentangan dengan semangat serta pengakuan dan penyesalan Presiden Jokowi terhadap 12 peristiwa pelanggaran HAM berat, di mana salah satunya adalah peristiwa penculikan aktivis, yang dimana kita tahu bersama bahwa keputusan Dewan Kehormatan Perwira tahun 98 memutuskan menyatakan bahwa Prabowo terlibat dalam kasus penculikan gitu. Dan ini juga bagian dari kemudian memberikan rasa yang sangat tidak baik, memberikan rasa ketidakadilan yang sangat tidak baik bagi korban-korban penculikan. Hingga hari ini korban penculikan masih menanti janji, masih menanti kewajiban, masih menanti hukum bekerja. Pemberian Jenderal Kehormatan oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo merupakan bentuk pengkhianatan kepada mandat dari Komnas HAM, mandat Kejaksaan Agung yang selama ini tugasnya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam dugaan-dugaan HAM berat masa lalu. Tentu ini juga membuat langkah mundur, di mana bagian dari menutup langkah upaya-upaya untuk menghukum terduga-terduga jenderal pelanggaran HAM berat. Dan ini bagian dari pemberian impunitas, pemberian kekebalan bagi orang-orang atau siapapun yang terlibat dalam dugaan pelanggaran HAM masa lalu. Kami mengecam dan kami mendesak Pak Jokowi untuk membatalkan pemberian ini.